masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah di pagi hari ini kami hadir kembali menemani Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami juga boleh didengarkan atau diikuti melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio Parepare. Edisi siar hari Jumat tanggal 16 Februari bertepatan dengan 6 Syakban 1445 Hijriah. Berharap mudah-mudahan pagi hari ini sama keluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasanya Insan Mesra setiap hari Jumat itu di ruang dengar Anda kami isi dengan acara dai dialog agama Islam bersama dengan Ustaz Muhammad Rosidin BAMA, beliau yang selalu setia membersamai kita di acara dai setiap hari Jumatnya. Baik, saya mencoba menyapa beliau. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Kita ingatkan ke Insan Mesra semuanya karena ini adalah hari Jumat. Ini Jumat pertama di bulan Syakban ya. Mari memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, untuk materi kita hari ini sepertinya kelanjutan dari pembahasan masalah azan ya Ustadz ya. Ya, karena kemarin itu kita akan membahas masalah Isra Miraj. Nah, untuk kali ini kita kembali ke permasalahan kemakruhan azan dan kesunahan setelah azan dan iqomah ya. Iya, baik Insan Mesra, nanti juga boleh berpartisipasi di layanan telepon kita 0853 9535 0907. Sekali lagi 0853 9535 0907. Boleh bertanya di luar materi. Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 19 atau 16? 16. Iya. 16. Ya. Ada tanggal 16 Februari dan alhamdulillah kita semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan salam demokrasi. Nah, itu kita sudah pemilu. Iya. Dan semoga kita semuanya menyoblos, kami pun termasuk menyoblos gitu. Jadi siapapun pemimpinnya kita damai sejahtera, indah, damai itu indah. Siapapun yang jadi, hakikatnya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksakan. Pokoknya apapun itu hasilnya bismillah. Kalau memang itu betul ini ya udah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bertikai semua. Kasihan nanti yang jadi korban. Nah, yang jelas kita semuanya udah menentukan pilihan, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyoblos. Puji, kata Buya Yahya itu, puji sepenuh hati calonmu dan jangan mencaci calon pilihan orang lain. Iya. Udah, kita milih kita yang mana, silahkan. Sebetulnya kadang jangan sampai berprasangka, wah Ustadz itu nyoblos enggak ya, ataupun ini orang nyoblos enggak ya. Nah, yang jelas alhamdulillah kami pun nyoblos Bapak Ibu ya. Cuma kami tidak berkampanye karena itu ajaran dari pesantren kami itu. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang tidak berkampanye. Maksudnya nyoblos tapi tidak berkampanye. Tidak mengkampanyekan. Tidak mengkampanyekan, didoakan saja kata kiai kami itu, doakan, kamu pilihnya mana, doakan. Nah, gitu. Kemudian sama kadang ada bertanya juga, Ustadz itu kan Ustadz dekat dengan orang-orang pajanggu-janggu tablik, itu golput atau gimana? Masyarakat itu melirik mereka, menganggap mereka pajanggu-janggu itu orang golput katanya. Tidak Ibu, mereka itu ininya juga salah satu ajarannya, asasnya di dalam salah satu asas mereka itu tidak menyentuh politik politik praktis baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Maksudnya tidak menyentuh bagaimana? Maksudnya bukan berarti tidak nyoblos, bukan. Maksudnya tidak berkampanye juga, tidak mengkampanyekan. Cuma di mereka nyoblos juga, cuma dalam hati saja doakan. Tidak berkampanye, tidak saling berkampanye seperti itu. Siapapun pemimpin kita doakan. Semoga baik, semoga Indonesia lebih baik. Semoga bisa membawa bangsa ini Ustaz ke arah yang lebih baik. Yang penting jangan berkeyakinan bahwasanya kalau presiden ini akan membahayakan, presidennya ini tidak sejahtera. Yang mensejahterakan, yang apapun itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pelantara saja, presiden ataupun siapa pelantara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita sama-sama bersyahadat nasyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita sama-sama beristighfar nastaghfirullahal azim, dan sama-sama bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul adzani, kemakruhan azan. Ini pembahasannya sekarang. Karena kemarin sebelumnya itu sudah kesunahan azan sudah. Sekarang kemakruhannya. Makruhatul adzani, kemakruhan di dalam berazan. Yang pertama, al-kalamu athna'ahu li ghairi maslahatin. Berbicara di ketika masih durasi azan ataupun ketika masih dalam berazan, kita berbicara yang tidak maslahat, tidak ada faedahnya, tidak penting. Itu maka makruh bagi yang azan maupun yang bukan azan, ya, kalau bisa dengarkan. Nah, itu yang jadi terkesan kami Bapak Ibu, karena kami sudah belajar di sana. Kami pernah studi banding di India, di pesantren-pesantren, di universitas Islam. Kemudian kami belajarnya di Pakistan. India sama Pakistan bahasanya sama, kemudian tulisannya aja beda, kemudian adatnya sama. Masya Allah, di sana banyak Islam juga. Nah, itu Bapak Ibu, orang sana bagus-bagus. Maksudnya ketika azan kami mau beli saja nih, beli makanan, beli ini, beli itu, ditahan sama yang punya. Diam dulu di situ, diam dulu, dengarkan azan katanya. Nah, itu orang umum, padahal bukan pesantrenan. Orang umumnya pun sudah seperti itu. Masya Allah. Kami bukan satu kali dua kali, karena kan di sana saya lama 1 bulan di India, di Delhi. Kemudian setelah itu studi banding, setelah itu kami langsung ke Pakistan di sana. 4 tahun di sana. Nah, itu kan jadi kami tahu kesehariannya ketika libur, ketika keluar, kan kesannya mereka ketika aktivitas apapun. Masya Allah, ketika azan mereka baik dalam ngobrol atau apa, sudah stop dulu, diam, dengarkan itu, dengarkan azan, kata panggilan Allah. Masya Allah. Nah, betul sebetulnya. Coba kalau kita seperti itu, Masya Allah indahnya. Dan yang terkesan juga kami di sana, di India, Pakistan sama. Itu di setiap musola, di setiap masjid ada anak-anak mengaji. Ada TPA-nya bukan seperti kita selesai Al-Quran sudah menghafal juga, sampai menghafal Quran. Setiap TPA, setiap masjid, setiap musola ada hafiz, ada alimnya di sana. Pembersih, maaf ini ya, bukan kami ini, memang kami cuma berbagi pengalaman aja. Itu di sana penyapu jalan hafiz juga, tukang jahit hafiz. Kenapa bisa tahu? Ya saya kan tanya langsung. Nah, di mana belajarnya? Mereka tanya dulu, kamu di mana? Di sini ngapain? Saya belajar di situ, di universitas ini. Oh, asal kamu di mana? Indonesia. Saya balik tanya lagi, Anda di mana? Apa dulunya, bagaimana pendidikannya? Tanya. Mereka lebih mendahulukan pendidikan agama, baru setelah itu silahkan masuk ke universitas, silahkan. Nah, itu mereka dari kecil itu memang seperti itu. Bahkan Bapak Ibu belajar di sana itu, Masya Allah, masih kecil itu, kalau salah dipukul. Ini kalau kita kan ibaratnya ngeri ya, sadis. Dipukul cewek cowok maupun kecil besar sama, cewek cowok pukul, nangis. Kalau balik besok berangkat terus, kalau di kita kan nggak berangkat lagi tuh. Kalau di sini sana berangkat, nggak lapor ke orang tuanya, malah ditambah pukul sama orang tuanya. Di sana enggak, Masya Allah, seperti itu. Tukang sapu jalan, tukang bajai ya, di sana namanya riksya, bajai itu, bajai, ojek, hafiz, alim, udah biasa berambut. Masya Allah, indah sekali gitu. Kemudian itu tadi ngomong, jangan ngomong ya ketika azan. Ya ngomong kalau bisa ketika nonton TV kah, ketika main HP apapun. Kalau pas azan sudah kecilkan dulu atau matikan dulu, dengarkan dulu. Kan cuma beberapa detik, beberapa menit, paling lamanya 3 menit kah berapa. Pahala besar juga menjawab azan gitu. Kemudian
tarku ijabatil muadzini, meninggalkan untuk tidak menjawab azan. Maksudnya tidak menjawab azan ini makruh juga. Kan bagus itu menjawab azan. Menjawab azan. Sunnahnya itu menjawab azan. Kalau tidak menjawab terhukumi makruh. Gitu. Kemudian kaunuhu qaidan aw raqiban ilal musafiri. Itu azan itu kalau orang azan, kita azani kalau bisa pas azan seorang muazin, tukang azan jangan duduk. Maksudnya bukan jangan larangan. Kalau duduk makruh. Ataupun dalam keadaan berkendaraan makruh. Zaman dulu kan keledai, kuda atau unta, mungkin sambil jalan Allahu Akbar, berhenti dulu. Kan walaupun rombongannya banyak, rombongannya mau kan nanti bisa mengadakan sholat di situ. Mau ketika berjalan apa semua, mau Akbar Allah berjalan. Nah, kalau apa tidak dalam keadaan berkendaraan, tidak dalam keadaan musafir, bukan musafir ya, orang tempatan. Kita jangan sampai sambil berjalan azan. Jangan sampai sambil berjalan ataupun berkendaraan. Gitu. Kendaraan jangan. Di motor kamu mungkin sambil azan, tapi ataupun sambil jalan. Padahal kita orang sini tidak bermusafir, tidak berperjalanan. Tidak usah sambil berjalan azannya. Tapi kalau musafir sambil berjalan pun tidak mengapa. Andaikan untanya, kalau zaman dulu kan untanya sambil berjalan nih, nanti kita mau sholat di situ, rombongan kita banyak di belakang juga, nanti yang depan azan Allahu Akbar, sambil berjalan untanya ataupun kudanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil berjalan itu kendaraannya tidak mengapa. Kalau sudah selesai baru berhenti, kita mau sholat ya berhenti salatnya, seperti itu. Kalau sholat sunnah kan boleh di kendaraan walaupun berjalan kendaraannya, tapi kalau sholat wajib harus berhenti kendaraannya. Kemudian selanjutnya kemakruhan ketika azan, al-khuruju minal masjidi ba'dal adzani. Keluar dari masjid ketika sudah azan nih. Sawa'un al-muadzinu, baik itu yang muazzinnya, orang yang azannya, au ghairuhu, ataupun bukan seorang yang azannya, kita-kita yang mendengarkan, baik muazzinnya ataupun orang lain, illa li hajatin, kecuali ada hajat. Jadi kalau sudah azan, kalau kita keluar, baik yang azan ataupun bukan yang azan yang mendengarkan, kau sudah azan malah kita keluar dari masjid, nah itu makruh. Makruh, kurang pahalanya. Kecuali ada hajat di sini, ilal hajatin. Seperti mau buang air kah, mau wudu kah, memang karena tadi belum wudu, mau apa kah, mau ambil sendalnya, mau merawat sendalnya dan sejenisnya, boleh. Kalau nggak ada hajat, jangan keluar. Nah, semoga para ABG ya, anak muda, kadang kalau sambil nunggu komatnya lama kadang malah keluar. Iya. Nah, semoga nanti bisa di dalam terus bisa zikir, bisa baca Quran, bisa salat sunnah. Kemudian yang selanjutnya ayyakuna muttajihan li ghairil kiblati, yaitu ayyakuna muttajihan li ghairil kiblat. Azan dia fokus tidak menghadap kiblat. Fokus tidak menghadap kiblat, maka ini makruh juga. Ya, seorang muazin azannya tidak menghadap kiblat. Makruh. Sunnahnya itu menghadap ke kiblat. Nah, Ustaz, Tabe saya potong. Iya. Ini kan pelaksanaan azan di masjid. Nah, biasanya tradisi di daerah kita itu, Ustaz, kalau misalkan ini pindah rumah baru. Ya. Nah, setiap sudut itu diajankan. Ya. Sementara tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kalau azan itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Sementara biasanya azan di rumah itu, kalau misalkan pindah rumah baru, di sudut-sudut rumah itu Ya. azan, bagaimana itu, Ustadz? Ya. Ya, jadi ini kan hukumnya ketika di dalam masjid untuk mengundang sholat, untuk ngasih tahu waktu sholat. Sunahnya menghadap kiblat. Kemudian kalau azan untuk suatu musibah, biasanya itu kalau ada angin kencang ataupun badai ataupun Bantu kebakaran, itu insya Allah dengan azan akan cepat reda, Bapak Ibu. Azan itu sama, Masya Allah, memang lafaz-lafaz Allah. Kemudian ketika pindah rumah juga itu, kenapa kok azannya di pojok-pojok? Karena pojok-pojok kan biasanya memang pojok rumahnya dia. Memang azan itu di depannya juga bisa ataupun di bagian tengahnya bisa, tapi kan intinya itu rumah kan berbentuk kotak. Walaupun nanti ruangannya beda-beda, intinya pojok empatnya itu. Intinya pojok empatnya azan. Tidak diazani bagaimana? Tidak mengapa. Tapi bagusnya diazani. Kenapa? Pasti ada keberkahan itu. Karena azan itu lafaz-lafaz Allah. Kami pun biasa sering mengazani.
Tapi kami tidak menyalahkan orang yang mau azan mau tidak, karena itu kan termasuk keberkahan juga. Dan barang siapa yang ketika azan setan pun lari, jin pun lari, apalagi yang lain pasti santet apa semua akan terkalahkan, karena itu lafaz-lafaz Allah. Ketika azan itu coba orang kesurupan diazanin, insya Allah betul-betul nanti bisa keluar itu yang kesurupan yang apa, azan saja, karena azan itu setan aja lari. Nah, setan jin apa, maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika buat rumah sebagian itu ada yang azan di pojok-pojok rumah supaya ada keberkahan, dan insya Allah setan pun lari kan, setan lari, ambil keberkahannya itu, keberkahan seperti itu. Terus Ustaz, kalau misalkan sementara azan tiba-tiba buang angin, bagaimana itu Ustaz? Ya, ini di sini disinggung yang ke-8. Kaunuhu junuban aw muditsan illa idza ahdatsa asna al-adhani fayutammuhu. Maka makruh juga bagi orang yang junub ataupun tidak punya wudu azan. Tidak punya wudu ataupun orang junub azan illa idza ahdatsa asna al-adhani, kecuali ketika azan itu memang tadi punya wudu, Allahu Akbar, di pertengahan buang angin, maka payutammu illa adam payutammu, maka sempurnakan azannya, tidak perlu ini, cuma makruh aja itu, seperti itu. Ada yang dipertanya tidak? Kalau tidak ada terus, dilanjut. Saya masih mau bertanya satu lagi nih Ustaz. Saya pernah mendengar azan Ustaz itu penyebutan asyhadu alla. Kalau yang saya dengar itu, dan malah sering saya dengar itu penyebutannya syahadatullah. Bagaimana itu Ustaz? Bukan asyhadu alla ilaha illallah, bukan syahadatu begitu, syahadatu. Bagaimana itu? Enggak boleh syahadatu. Allah pada adzan sudah tertentu, sudah termaktub, sudah ada di dalam hadisnya, sudah ada lafaz-lafaznya. Azan itu kan di bab azan kemarin sudah diinikan singgung. Nah itu lafaznya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Bukan ada yang saya dengar itu Ustaz, malah sering saya dengar dia tidak nyebutnya asyhadu, cuma nyebutnya syahadatullah ilaha illallah begitu. Kalau syahadatu ya tidak boleh. Syahadatu kan bukan lafaz azan. Syahadatu itu artinya syahadat. Syahadatu artinya syahadat. Isi syahadat itu apa? Isi syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Isi syahadat yaitu asyhadu, persaksian. Jadi umpama azan harus dengan lafaz-lafaz azannya itu asyhadu alla ilaha illallah. Iya, saya mencoba menyapa dulu saudara kita yang sudah gabung di Facebook Ustadz. Pertama Ibu Hajarana Umar, bismillah, tabe izin hadir menyimak mendengarkan Pak Ustadz bersama Umi Miraiyah. Makasih Bu Hajarana, selalu setia. Termasuk Bunda Saifir Sairah yang ada di Cempai Soreang, terima kasih mendengarkan juga mesra melalui melalui Facebook. Ada pertanyaan dari Ibu Hajarana, apakah seorang wanita wajib mengkodok sholatnya yang tertinggal pada waktu haid? Bagaimana cara pelaksanaannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Jadi haid, hukum bagi orang wanita haid ketika sedang haid tidak usah sholat dan tidak perlu dikodok, kecuali puasa wajib dikodok. Kalau haid tidak, seperti itu. Kalau haid tidak perlu dikodok, itu bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalkan 7 hari nggak sholat karena masa haid, itu nggak perlu dikodok Ustaz ya? Perlu dikodok. Kalau haid ya, haid, kalau puasa, kalau sholat ya, kalau puasa harus dikodok. Saya rasa jelas sekali jawaban Pak Ustadz untuk Ibu Hajarana. Silahkan yang lain yang ingin bertanya, kita tunggu di 0853-9535-0907. Ini kayaknya ada pertanyaan titipan ini Ustaz ya. Ini kan sudah masuk bulan Sya'ban. Kira-kira ada amalan yang bisa dikerjakan Ustadz di bulan Sya'ban ini, atau ada barangkali doa-doa yang bisa dibaca ya? Ya, Sya'ban diantaranya amalan-amalan yang didoakan oleh para ulama, biasanya itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi, yaitu doa pas dari dimulainya ketika bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'bana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Tapi ketika sudah masuk Sya'ban, maka Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balikna Ramadan. Kemudian nanti pas nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, ya itu kalau bisa kita ngaji doa bersama. Biasanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah ngaji Yasin 3 kali,
pertama diniatkan untuk diampuni kesalahannya, kemudian supaya rizkinya diberkahkan, kemudian umurnya dipanjangkan dan seterusnya. Doa bersama pas pertengahan bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban Seperti ya. itu. Oh iya. Tapi umpama lebih jelas lagi nanti, siapa tahu nanti kami buka kitabnya di bab tentang di bulan Sya'ban, nanti akan kami singgung lagi. Iya. Gitu. Silakan dilanjut lagi, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu tadi azan tidak fokus menghadap ke kiblat. Jadi azannya bukan menghadap kiblat, makruh. Kemudian kaunuhu fasikun aw sabiyan. Orang yang azan fasik, orang fasik. Orang fasik itu biasa berbuat dosa. Iya. Orang yang biasa buat dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa besar, kalau fasik itu yang sering melakukan dosa, intinya dosa besar terutama. Maka makruh kalau dia azan. Ausobian ataupun anak kecil ya. Kalau anak kecil makruh azan, yang kecil yang bukan mumayyiz. Kalau yang mumayyiz kan sudah sah itu. Mumayyiz itu yang sudah mengerti lah. Anak kecil tapi sudah mengerti. Tapi kalau anak kecil banget belum mumayyiz, belum mengerti apa-apa, maka makruh itu. Sah tapi makruh. Kemudian juga yang selanjutnya kaunuhu junuban au muhditsan tadi, yaitu ketika azan dia dalam keadaan junub ataupun tidak punya wudu, makruh. Maka bagi teman-teman anak-anak SMA yang biasa sering azan, pemuda-pemuda, kalau bisa pas azan dalam keadaan wudu, pahalanya besar. Walaupun andaikan tidak punya wudu tidak mengapa, tapi makruh hukumnya, kurang pahalanya. Sayang kita. Maka wudu dulu nak. Wudu dulu baru azan. Maka sebelum masjid bunyi kita persiapan. Kita coba terima dulu penelpon pertama. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bapak Firman. Saya ingin tanyakan Pak Ustaz mengenai sogok menyogok Pak Ustaz. Iya. Sogok Yang menyogok. terdapat di surah apa dan ayat berapa? Ya. Dan kemudian langsung dicap masuk neraka. Ya. Saya kira yang masuk neraka itu yang kurang amalnya, yang banyak amalnya dia masuk. Bukan cuma sogok satu kali, saya langsung dicap masuk neraka. Ini yang perlu ditanyakan Pak Ustaz. Iya. Terima kasih banyak Pak Terima Ustaz. kasih Bapak. Ya, bagus. Jadi intinya sogok nyogok katanya langsung masuk neraka. Dari mana ininya dalilnya? Kemudian masa orang nyogok satu kali orang langsung masuk neraka? Kan bukannya yang orang yang tidak taat kepada Allah ataupun yang ingkar kepada Allah, yang tidak ibadah kepada Allah itu yang langsung masuk neraka. Ya Bapak, pertanyaannya menyogok itu bagaimana hukumnya? Ar-rashi wal murtashi, yang menyogok dan yang disogok, maka itu terhukumi terhukumi al-rashi wal murtashi pinnari. Orang yang sogok dan orang yang menyogok dan disogok, yang menyogok dan yang menerima sogok, maka dia berada di neraka. Maksudnya apa? Dosanya besar. Dosanya besar. Maka tapi kalau dia bisa menutupi dengan amal-amal yang lainnya, dengan Allah kehendaki ya tidak bisa. Maksudnya tidak bisa juga, tidak bisa masuk neraka. Kalau dalam hadis kan seperti itu. Kemudian yang sogok itu yang seperti apa sih? Contohnya, saya mau bekerja nih. Kalau bekerja, saya supaya diterima, saya bayar dulu. Ini kan termasuk menyogok nih. Iya. Contoh PNS nih, kalau menyogoknya sudah kebiasaan nih, contohnya gini. Kalau dengan zaman sekarang kalau tidak ada uang pelicin maka tidak bisa. Maka kita nih, kalau kita memang bidangnya ini, andaikan saya bidang yang dibutuhkan adalah bidang apa contohnya nih? Bidang perhutanan. Bidang kehutanan ini dibutuhkan bidang kehutanan. Yang lain nggak ada, yang lain Nggak bisa. bukan ahli kehutanan. Saya ahli kehutanan, tapi tidak bisa dengan cara lain kecuali dengan menyogok. Maka ini menyogok ini yang dibolehkan karena ini hak saya. Orang lain bukan ahlinya, mereka juga bisa nyogok, bisa diterima. Tapi saya pun nih, karena memang ahli saya perhutanan, nyogoknya saya sah, nyogoknya saya ini boleh karena hak saya. Tapi kalau bukan ahlinya nggak bisa. Saya nih mau nyogoknya supaya bisa diterima, tapi sementara sebetulnya bukan ahlinya, nggak bisa. Maka itu terhukum yang menyogok gitu. Pokoknya menyogok itu intinya supaya diterima. Tadinya seharusnya tidak diterima, tapi karena ada uang menyogok, maka itu terhukum menyogok. Tapi beda halnya seperti ini, sudah dikerjakan nih, ketika sudah diterima ataupun tolong kerjakan ini tolong tanda tangan nih,
sudah ditandangani, ternyata dia ngasih, kan cuma ngasih aja nggak ada akad, ya berarti mungkin ini, apalagi kalau ngomong ini sebagai jajan lah, terima kasih, ya berarti sebagai terima kasih, bukan sogok. Kecuali sebelum terang, ini uang pak, ini tawe pak, ini uang pak ada di amplop, tolong tanda tangani ini. Nah berarti intinya itu kan supaya tanda tangan ini yang samanya terhukumi menyogok gitu. Kemudian yang neraka tadi apa langsung masuk neraka, ya kan kalau dalam hadis seperti itu karena saking besarnya dosanya, termasuk salah satu dosa besar itu diantaranya sogok menyogok. Jadi bukan berarti langsung masuk neraka, ya kalau Allah kehendaki tidak, ya tidak, tapi dengan catatan kalau dia bisa punya amal yang lain bisa menutupi, bisa. Tapi kalau dalam hadis kan seperti itu karena nabinya, kata Nabi, orang yang menyogok dan disogok akan di neraka. Dan masalah neraka Bapak Ibu, jangankan itu, memang ahli surga itu, memang yang menghuni surga itu siapa? Orang Islam. Walaupun pernah ucapkan satu kali syahadat, satu kali la ilaha illallah. Pernah ya kami ceritakan? Itu di dalam kitab hadis Bapak Ibu, tidak usah utarakan. Hadisnya di dalam kitab itu Sahabat jilid 3 bab tentang ahli surga dan neraka. Itu ketika di dalam kedalaman neraka jahanam, maka berkumpul orang muslim sama orang non muslim. Maka orang non muslim itu ngomong nyeletuk, ngomong sembarangan kepada orang muslim. Apa gunanya kalian di dunia muslim? Apa gunanya kalian di dunia pernah ucapin la ilaha illallah syahadat? Apa gunanya? Toh buktinya kalian bersama kami di sini di neraka. Maka mendengar ini Allah tidak suka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan ukhruju, pokoknya enggak usah di ininya Arabnya, hadisnya. Ya malaikat keluarkan itu orang-orang yang ada di neraka, orang-orang yang ada imannya walaupun imannya sebesar biji zarah, sebesar biji zawi. Walaupun di hatinya imannya kecil, keluarkan. Walaupun pernah satu kali ucapkan la ilaha illallah, keluarkan. Maka ketika dikeluarkan, masuk ke surga. Maksudnya dimasukin ke surga. Ketika masuk di surga, di jidatnya, pijab hatuh, di dalam jidatnya tertulis ahlul jahannamiyun, yaitu ahli jahanam. Maksudnya kalau bahasa enaknya, bahasa sekarangnya alumni neraka, gitulah di jidatnya. Maka orang-orang yang tadi mampir dari neraka, masukin ke sana ada tulisan seperti itu, alumni neraka, malu. Ya Allah, idhab hadhihi rasmu fil jabhatuna, ya Allah, hilangkan ini tulisan-tulisan alumni neraka di kening-kening kami, di jidat kami malu kepada ahli surga yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencemplungin ini orang-orang yang tadinya ada tulisan itu alumni neraka karena memang pernah mampir, maka cemplungin ke nahrul hayat, ke sungai kehidupan. Diangkat lagi, setelah diangkat hilang sungai tulisannya, sama seperti ahli surga yang lain tanpa mampir ke neraka. Makanya Bapak Ibu, semua surga itu memang orang Islam, walaupun sekecil-kecilnya iman, tapi semoga kita makanya jangan sampai mampir dulu, karena ditimbang dulu amalan semuanya. Makanya kita biasanya ketika akad nikah Bapak Ibu ya, kan kita disuruh penghulu suruh baca syahadat ya. Itu apa maksudnya? Apa salah satu hikmahnya siapa tahu dia sebelum nikah belum pernah ucapin syahadat, itu ketika sebelum akad syahadat, walaupun satu kali nanti selamat, walaupun andaikan dia tidak taat, walaupun tidak sholat, tapi naudzubillah mampir dulu itu secara perhitungannya itu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi kalau secara hukumnya seperti itu. Dan ada yang Allah kehendaki ketika di dunia ditutupi kesalahannya, di surga pun di akhirat pun ditutupi. Ada yang ketika di dunia ditutupi tapi di sana dipertampakkan, tergantung tergantung takdirnya kita yang menjadi. Maka kita takut nggak bagus, maka persiapkan baik-baik di dunia, amal-amal yang baik saja. Itu intinya masalah sogok menyogok seperti itu Bapak Ibu. Sama seperti ini juga dalil, pokoknya orang orang yang meninggalkan Jumat selama berapa kali? 3 kali terhukumi kafir semua. Memang itu karena saking ancamannya. Maksudnya bukan berarti langsung kafir. Hadisnya itu kan, orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja tanpa ada sebab terhukumi kafir. Kafir maksudnya bukan berarti dia sudah keluar Islam, bukan. Saking dosanya besar. Itu sama seperti dalam hadis juga kan, ketika ada sahabat yang pagi malam-malamnya dia tahajud, sholat sunnah banyak, tapi pagi-paginya tidak sholat berjamaah subuh. Maka Rasulullah sampaikan, saya mau bakar itu rumahnya. Maksudnya lebih baik saya bakar itu rumahnya, saya lebih baik hadir sholat
subuh berjamaah daripada sholat malam lama-lama tapi tidak hadir sholat subuh berjamaah. Nah, ini maksudnya bukan berarti membakar rumahnya harus langsung dibakar, bukan, karena saking seperti itulah, saking ininya ancamannya saking besar seperti itu. Iya, saya baca dulu pertanyaan ini Ustadz di Facebook ya. Tadi ada dari Bu Esti Kuswardani nih. Maaf mau bertanya Ustadz, bolehkah mengkodok puasa orang tua kita yang sudah tidak ada? Iya. Itu pertanyaannya Bu Esti. Yang pertama dulu itu ya. Iya. Ya. Terus pertanyaan yang kedua dari Ibu Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya orang berpuasa makan karena lupa? Ya. Apa yang wajib dilakukan orang yang melihat? Dan apakah berniat berpuasa 1 kali 1 bulan ataukah boleh setiap hari dalam bulan suci Ramadan? Ya. Wajibkah orang kafir memeluk agama Islam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama dulu, Bu ya. Dari Bu Esti dulu, yang Ustaz. atas itu apa tadi? Orang tua ya. Mengkodok puasa orang tua yang sudah meninggal. Ya. Jadi mengkodok puasa orang tua yang sudah meninggal tidak mengapa, niatkan untuk orang tua. Tapi secara hukum bagaimana? Yaitu wa man mata wa alaihi siyam Ramadan fa alaihi fidyatu. Yaitu bagi orang yang meninggal dan dia ada hutang puasa Ramadannya, puasa wajibnya, maka wajib bagi ahli keluarganya untuk membayarkan fidyahnya langsung. Berapa fidyahnya? Yaitu 240 gram, arba'atu mi'atain wa arba'una graman, yaitu 204, intinya kalau digramkan itu kurang lebih 6 ons, 600 gram. Situ miati graman, 600 gram. 600 gram berarti 6 ons, 1000 dikurangi 400 gram. 1000 gram ya, 1000 gram, 1000 apa itu? Intinya Ustaz, kalau misalkan 1 kilo ya, 1 kilo dikurangi 4 ons, berarti 600 gram. 600 gram. Iya. Pokoknya 6 ons itu bayar fidyahnya 1 harinya. Jadi orang tua yang sudah meninggal, ada orang meninggal, ada hutang Ramadannya, maka ahli keluarganya yang mampu membayarkan fidyahnya. tidak sama dengan pembayaran fidyah orang yang hidup, Ustaz. Tidak, orang yang sama, orang yang hidup, tapi yang hidup itu yang bayar fidyah bukan orang yang sehat, yang orang yang sakit. Orang yang sakit tidak bisa ada gambaran kesembuhan. Kemudian orang yang tua renta, wasyuyuh in azaza anisomi, orang yang tua renta tidak mampu lagi berpuasa, maka sudah langsung bayar fidyah. Tapi kita Ustaz, ada nenek saya umur 100 tahun tapi masih mampu berpuasa, berarti wajib berpuasa. Walaupun sudah tua renta, tapi karena dia mampu berpuasa, masih mampu, wajib berpuasa. Selama mampu harus berpuasa. Tapi kalau sudah memang tidak mampu lagi, dalam arti memang betul-betul tidak bisa dijalankan, bagi orang tersebut ada uzur, cukup bayar fidyah saja. Jadi untuk Ibu Esti tadi ini orang tuanya tidak perlu kodok puasa, tapi kodoknya bayar fidyah. Bayar fidyah. Itu tapi bayar... kalau umpama beliau mau mengkodokkan, sah-sah saja, boleh. Iya. Gitu. Takarannya sama Ustaz Ya, 600 gram itu berarti 6 ons. Kalau mau digenapkan 1 kilo, silahkan, alhamdulillah lebih banyak lagi pahalanya. Minimalnya itu 6 ons. Iya. Gitu. Terus tadi pertanyaannya Ibu Atika ini Ustaz ya. Iya. Bagaimana hukumnya orang berpuasa makan karena lupa? Apa yang wajib dilakukan orang yang melihat, dan apakah berniat berpuasa 1 kali 1 bulan atau setiap hari dalam bulan suci Ramadan? Ya itu 2 pertanyaan berarti ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, ketika ada orang puasa lupanya makan, dia lupa. Bagaimana ya kewajiban yang melihat? Yang melihat karena dia melihat larang, lagi puasa. Bagi kalau yang lupa nggak ada orang, bahwa memang betul lupa, sekenyang apapun, walaupun 1 ember, 1 baskom masuk enggak apa-apa, karena memang lupa, sah. Nanti ketika ingat lanjutkan. Tapi ketika ingat, makanan yang ada di mulut segera dimuntahkan, minuman yang ada di mulut dimuntahkan. Kalau yang di tenggorokan enggak mengapa, biarkan. Sama ketika diingatkan makan contoh mungkin lupa, setelah diingatkan yang melihat itu wajib ingat, puasa, maka kita yang ingat, ketika diingatkan langsung ingat, maka yang di mulut dimuntahkan, udah dimuntahkan, sisa-sisa rasanya
muntahkan juga. Nggak boleh kumur-kumur, boleh. Nah, kumur-kumur boleh, yang penting jangan diminum. Kumur-kumur karena supaya hilang. Kumur, kemudian rasa-rasanya hilang, sudah. Lanjut seperti itu. Kemudian, dan apakah berniat berpuasa 1 kali 1 bulan atau Setiap hari. boleh setiap hari dalam bulan suci Ramadan? Jadi kewajibannya likulli lailatin. Jadi puasa itu niat puasa wajib ya. Puasa Ramadan itu di setiap malam harus niat untuk besok puasa, dan batas terakhirnya pas azan subuh, fajar sodik. Nah, sebelum azan subuh masih bisa, atau ketika sahur siap bisa niat untuk puasa paginya. Kalau puasa wajib ya. Nah, kemudian niatnya bagaimana? Setiap malam kan harus niat. Maka dalam madhab Maliki boleh niatnya 1 bulan full. Kita niatnya 1 bulan pun, tapi bukan berarti di setiap malam tidak niat lagi. Itu niat 1 bulan full itu untuk jaga-jaga, untuk serep. Nanti ketika lupa tertutupi itu dengan yang niat 1 bulan. Walaupun kita niat 1 bulan full, tapi nanti di setiap malam itu wajib niat puasa Ramadan. Gitu. Seperti itu. Sepertinya ada pertanyaan yang ketiganya ini, wajibkah Iya. orang kafir memeluk agama Islam? Ya, orang kafir wajibkah memeluk Islam? Nah, kalau secara hukum ya memang mereka disuruh masuk, tapi kalau apa maksudnya itu bukan berarti kita nanti kalau kita mengajak-ajak dikira memaksakan. Nah, sampaikan aja kebaikan. Bukan berarti sebetulnya kan semua orang itu harus masuk Islam. Orang kafir yang karena mereka tidak tahu Islam ya biarkan. Tapi kalau kita mau mendakwah, mau ngajak mereka ya silahkan mengajak, tapi dengan cara yang baik, maka insya Allah baik. Seperti itu. Yang ini itu yang wajib itu umpama ada orang murtad nih, ada orang murtad, andai kan orang Islam, kemudian murtad kan keluar dari Islam, maka kita yang tahu wajib mengajak untuk kembali, wajib gitu. Kalau orang kafir ya karena memang agama mereka sudah di luar Islam, ya biarkan, maksud doakan saja. Kalau mau diajak ya dengan perlahan, jangan sampai dikiranya memaksakan, apalagi nanti secara hukum negara nanti kita bisa dipidanakan. Iya. Ibu Atika, saya rasa jawabannya Ustadz sudah dimengerti ya. Masih ada kesempatan ini Ustadz. Ya, termasuk diantaranya kesunahan-kesunahan sebelum sholat, yaitu kesunahan-kesunahan setelah azan dan iqamat, yaitu ketika sudah setelah ba'dal azan wal iqamah, ketika sudah azan masyu ila sholati bisakinatin wa waqarin, ketika sudah azan sudah iqamat, berjalan menuju ke masjid, berjalan menuju ke mau sholat ataupun sudah wudu, sudah qomat, jalan, jangan lari supaya dapat apakah lari-lari, kan nanti kan tidak fokus itu ketika santai aja ketika jalan dari rumah, jalan dari apa, nah jangan juga lari. Itu sunnahnya seperti itu, sunnah setelah azan maupun iqamat. Ad-du'au bainal adani wal iqamatu, doa setelah azan dan iqamat, doa juga. Nah itu ketika sudah azan, ketika sudah iqamat, ketika doa setelah azan kita tahu semuanya, silakan di situ Allahumma rabbana da'wati tammati wasadul qaimah dan seterusnya. Dan iqamah, kalau iqamah kan aqamahullahu, bisa dilihat juga di Google dan seterusnya. Itu yang selanjutnya al-mubadaratu ilal ishtighali bi asbabi sholati fi awal waktu. Kemudian kita menyegera, maksudnya menyegera bagaimana supaya bisa sholatnya itu di tepat waktu. Nah itu sunnahnya bagi kita, maksudnya Indonesianya ini kita bersegera dalam rangka untuk supaya bisa sholat di awal waktu. Ini kesunahan, maksudnya kesunahan setelah azan dan iqamat itu bagi kita sunnahnya bagaimana supaya bisa sholat di tepat waktu, di awal waktu ini. Seperti itu. Kemudian an-nafilatu qabliyah, sholat sunnah qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah dan seterusnya. Itu sholat sunnah qabliyah itu. Kemudian an-nafilatu bainal adhani ay bainal adhan wal iqamat. Nah itu sama juga, sholat sunnah antara azan dan iqamat itu sholat sunnah qabliyah. Sholat sunnah yang lainnya juga silahkan gitu. Al-ityanu bil adiyah, kemudian memperbanyak doa juga, al-mathurati wal radaf qabla sholat, doa-doa sebelum sholat silahkan, doa-doa apapun itu, mau ngaji, mau zikir, mau apa dan seterusnya. Kalau sholat ini Ustaz, tahiyatul masjid, apa ada dalilnya? Ya, karena saya pernah mendengarkan itu Ustaz, sholat
tahiyatul masjid itu sebenarnya bukan nggak dianjurkan, tapi istilahnya enggak terlalu di ini. Kalau misalkan nggak ada salat itu salat tahiyatul masjid, sebenarnya itu tidak ada. Saya pernah mendengar ceramah begitu, Ustaz. Nah, kalau itu coba nanti kami dilihat ini ya, supaya lebih tepatnya, supaya lebih enaknya, tinggal ingatkan Bu ya. Iya. Pemirsa, ibu-ibu dimanapun berada, diingatkan sholat tahiyatul masjid supaya enak. Kalau dalil yang secara ini, Rasulullah ketika hijrah, ketika Isra Miraj, ketika ke Masjidil Aqsa, kan di Masjidil Aqsa itu sholat mengimami ruhnya para nabi terdahulu, mengimami ruhnya para rasul terdahulu, itu tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Dan tapi supaya lebih enak, lebih ini lagi, cari lagi tahiyatul masjid. Ya, mudah-mudahan bisa diangkat di ini Ustaz Jumat berikutnya, karena Insya kita Allah. sepertinya sudah mentok ini waktunya ya. Iya. Untuk pembahasan kita hari ini Ustaz bagaimana? Masih ada kayaknya kelanjutannya, namun ya waktunya Ada sedikit. masih ada 3 menit lagi nih Ustaz. Ya, boleh. Yang selanjutnya masih ada sedikit nih. Al-qiyamu ila sholati badal intihai minal iqamat wa qila ma'a qawlihi qad qamati sholat. Sholat sunnah segera berdiri ketika selesai iqamah. Selesai iqamat langsung berdiri. Jangan udah qomat tapi kita duduk aja. Sunnah itu bersegera. Itu bersegera. Akan di sebagian ulama mengatakan ketika qad qamati sholat, pas 8 itu berdiri segera. Berdiri langsung menuju ke saf-saf. Sadul faraji wa taharru as-sholati fi safil awali. Nah, menutup celah-celah, kemudian rapat, lurus saf. Rapat itu bukan berarti harus nempel. Yang penting kita bisa angkat Allahu Akbar, tidak nyenggol orang lain, udah terhukumi rapat. Gitu. Anadru ila maudhi'is sujudi wa itrakul ra'sihi. Itu melihat melihat ke tempat sujud ketika mau sholat, melihat ke tempat sujud terus dan agak menundukkan kepalanya, melihat ke tempat sujud terus, gitu. Kemudian qiraatun nasi wa ta'udzu min hamazati syaitan. Silakan sebelum sholat baca, sebelum sholat takbir mau baca qul a'udzu birabbil nas ataupun a'udzubillahi min hamazati syaitan wa yahdurun dan seterusnya. Itu kan berlindung dari setan, karena kita mau sholat itu ketika azan sebetulnya setan itu lari ke WC, ke tempat-tempat kotor. Maka kita yang biasa ke WC kalau bisa pas azan, kalau tidak kebelet jangan ke WC. Ketika azan sudah selesai, setan datang lagi. Ketika qomat juga sama, ketika qomat lari setan ke tempat kotor-kotor, WC, kamar mandi dan sejenis. Tapi ketika qomat selesai kembali lagi menggoda kita semuanya terus. Maka ini ketika sebelum sholat kan kita baca qul a'udzu birabbin kan doa itu. Iya. Terlindung dari setan, laki-laki, perempuan, setan dari manusia maupun setan dari iblis dan seterusnya, dan berlindung daripada setan gitu. Maka tidak mengapa Bapak Ibu ya, sebelum sholat baca apapun, karena belum sholat kok. Mau baca WhatsApp pun boleh. Kemudian at-tafriqu baina qadami biqadri shibrin lidzakari wa garuma yadhummuhuma. Kemudian bagi laki-laki kakinya itu agak direnggangkan seukuran sejengkalkah. Bukan berarti kakinya mulai bareng makan tempat orang lain. Paling sedikitnya itu sejengkal aja, udah sejengkal itu. Saya malah pernah lihat itu Ustaz, laki-laki kayak gimana ya, mau ini mau didempetin, menempelkannya kakinya menempelkan iya, ke sebelah sampai ini. Padahal agama itu nggak repot. Maksud di sini rapat itu kan rapatkan, luruskan seukuran kita angkat tangan tidak menyenggol orang, itu sudah tergumi rapat. Coba kalau kita menempel itu, iya, yang di samping merasa terganggu nggak? Kalau kita ditempelin, pasti kayaknya terganggu itu. Terganggu, maksudnya kehusuannya malah bertambah buyar lagi seperti itu. Biasa aja, nggak repot. Harus nempel ini orang yang sebelahnya nggak mau, menjauh lagi, menjauh, kita malah seperti itu. Kalau mending syukur bukan seperti teman kami. Ada teman kami pesantren juga, ketika ada orang seperti itu sengaja diangkat kakinya langsung diinjak, langsung injak, ganggu katanya seperti itu. Kemudian tadi itu ya, agak kalau laki-laki agak direnggangkan seukuran sejengkal yang penting agak direnggangkan, bukan rapat. Wa ghairuhu yadhummuhuma. Kalau
perempuan agak dirapatkan. Dirapatkan. Nah itu kalau perempuan agak dirapatkan. Kakinya maksudnya kakinya ya, berdirinya kakinya. Itu. As-siwaku aula ayyakuna minal arqim. Kemudian siwak sebelum sholat sunnah bersiwak. Silahkan. Itu seperti orang tablik, wah udah ngamalin tuh bagus. Dulu kami juga di pondok ngamalin itu, sebelum sholat siwak. Ad-dukhulu fi sholati binisyati wa firogil qalbi minas syawagil. Yaitu masuk ketika mau sholat itu dengan tenang ketika mau sholat. Jangan tergesa-gesa lari seperti tadi kan tergesa-gesa. Wa firogil qalbi, dan suasana hati ditenangkan. Itu sebelum sholat. Kalau tadi lari itu kan biasanya deg-degan juga bertambah, detuk jantung berkencang, kemudian kayak gimana, maka jangan lari. Kemudian yang terakhir at-talaffudzu bin niyati qabla takbiri, yaitu niat, melafazkan niat sholat sebelum takbir. Nah, ini bagian dari kesunahan sebelum sholat dinaikkan. Kenapa sih, apa hikmahnya? Likai yusa'idal lisanul qalba fi istihdarin niyat, supaya memudahkan dengan melafazkan niat, supaya memudahkan hati untuk mengucapkan niat di dalam hati. Memang sebelum ketika sholat tidak usolli pun tidak mengapa, Allah Akbar langsung tidak mengapa. Tapi sah juga, boleh juga. Ada juga dalilnya, landasannya. Sebelum sholat baca dulu sholli fardhul jum'ati, karena ini mau Jumat kan. Ketika pas angat sholli fardhul jum'ati ruk'ataini imam akbar. Supaya apa sih ini melafazkan itu supaya meyakinkan, supaya menguatkan niat yang di hati. Jadi ada dasar-dasarnya, bukan berarti salah nggak boleh semua repot. Sama bahkan sebelum sholat, jangankan niat ini, baca WhatsApp kan boleh kan sebelum takbir baca WhatsApp dulu boleh, mau baca Facebook dulu, balas Facebook dulu boleh. Kalau sebelum takbir itu usolli. Kalau sudah takbir baru usolli fardhu, itu yang nggak boleh. Sebelum sholat boleh usolli, apalagi ini ada landasannya untuk memudahkan, untuk menguatkan niat yang di dalam hati. Jadi sebelum sholat tuh usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, rakatain akbar, dalam hatinya itu sudah itu jadi kesunahan kesunahan setelah azan dan iqamat sudah. Iya. Alhamdulillah untuk hari ini pelajarannya sepertinya sudah mentok di sini Ustaz ya. Iya. Untuk selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya insyaallah tentang nanti syarat ataupun syarat wajib sholat, syarat sholat, rukun sholat, wajib dan seterusnya. Iya, dan seterusnya iya. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya hari ini. Terima kasih untuk Insan Mesra yang sudah bergabung di sini, baik melalui telepon tadi juga yang melalui Facebook. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini barokah dan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ada kesempatan berikut, Jumat berikut kita ketemu lagi masih di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102